Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Isra dari SMP Negeri 7 Sijunjung. Saya Hildatri Mariani Firdaus dari SDN 12 Padang Sibuso. Dan saya Rezi Afriza dari SMP Negeri 20 Sijunjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rezi. Waalaikumsalam Bu Hilda. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Hilda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik ya Bu Rezi. Nah, Bu Rezi hari ini coaching ya? Iya Bu. Oke. Jadi sebelum proses coaching kita mulai, di sini saya bertindak sebagai observer ya Bu. Nah, saya akan melihat proses coaching Bu Rezi nanti dengan coachingnya. Namun sebelum Bu Rezi memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, rubrik penilaian menjadi acuan saya adalah pertama, tentunya Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, diharapkan juga di sini Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, kemudian saya juga berharap nanti Ibu pada saat coachingnya menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, mungkin itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana Bu Rezi? Apakah Bu Rezi bisa memahaminya? Insya Allah sudah paham Bu. Oke. Nah, sebelum coaching dimulai, mungkin ada pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Rezi. Apakah Bu Rezi bersedia? Tentu saja boleh. Bersedia Bu. Nah, baik. Kira-kira kompetensi coaching mana nih yang akan Bu Rezi kembangkan dalam coaching kali ini? Ada dua kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Hilda. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, luar biasa ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bu Rezi kembangkan dalam proses coaching nantinya Bu? Yang akan dikembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dari coaching, sehingga coaching dapat menemukan dengan tepat solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, nah memang ya Bu ya, mendengarkan aktif ini merupakan bagian atau kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Rezi, kira-kira indikator pencapaian yang bagaimana sih yang ingin Bu Rezi tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator pencapaiannya adalah bahwa saya nanti dapat menerapkan alur tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Nah, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi dapat tercapai nantinya ya Bu ya. Kemudian hanya itu sih yang ingin saya tanyakan. Ibu bisa memulai coachingnya dan saya berharap semoga coachingnya dapat berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, sudah siap Bu Rezi untuk coachingnya? Insya Allah siap Bu Hilda. Oke. Baik, silakan Bu Rezi mulai percakapannya dengan Apa kabar Bu Isra sore ini? Ya beginilah Bu Rezi seperti yang Ibu lihat. Dari ekspresi wajah Bu Isra sepertinya kurang semangat nih. Apakah benar demikian Bu? Ya begitulah Bu, saya sedang ada masalah. Kalau Bu Rezi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam kondisi terbaik Bu Isra, sehat dan ceria. Oh ya Bu, apakah sekarang Ibu Rezi ada waktu longgar? Dan bisakah saya meminta waktu sebentar untuk mengobrol? Kalau sekarang sih saya kebetulan lagi longgar Bu. Apa yang bisa Bu Isra sampaikan?
Saya lagi suntuk dan galau sekarang, Bu, karena saat koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini, apapun alasannya. Nah, hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Bu. Oh, jadi mau membicarakan keresahan Wisra karena tuntutan sekolah yang menargetkan pencapaian kelulusan 100% pada tahun ini, begitu ya Bu? Iya, benar, Bu Rezi. Bu Isra bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini, Bu. Saya mempunyai dua murid di kelas 9 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran yang saya ampu. Mereka juga tidak memiliki nilai harian maupun nilai tugas-tugas karena memang mereka tidak pernah mengikutinya. Dan sekarang kan waktu pembelajaran pada semester 1 ini hampir usai ya, Bu ya. Iya Bu Isra. Bu Isra bisa menceritakan apa yang apa yang menjadi penyebab murid-murid Bu Isra jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran? Tentu bisa, Bu. Jadi begini ya, murid yang tidak pernah masuk ini karena dia habis kecelakaan dan tulang di kakinya retak sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Dan sekarang hampir 5 bulan dia di rumah dengan kondisi sehat, tetapi kendalanya kakinya belum 100% pulih. Nah, kemudian untuk yang murid yang jarang masuk ke sekolah, setelah saya klarifikasi ke guru BK, memang anaknya ini malas sekolah karena rencananya ingin berhenti sekolah dan orang tuanya tidak bisa mengarahkannya. Tetapi dari pihak sekolah kita terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu. Seperti itu, Bu Rezi. Jadi dari cerita Bu Isra, inti masalah Bu Isra adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi di pihak lain Bu Isra harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan muridnya 100%, gitu ya Bu? Iya, betul sekali, Bu Rezi. Kemudian berangkat dari masalah tadi Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Isra? Yang saya inginkan sebenarnya sih simpel saja, Bu. Saya setuju-setuju saja dengan target sekolah untuk meluluskan anak 100%. Akan tetapi tentu harus ada dasar yang benar. Tidak memberi nilai dengan asal-asalan saja, kemudian harus melalui cara yang benar seperti itu, Bu Rezi. Ya luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip Bu Isra. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik dan kemudian dengan kondisi murid. Demikian, apalagi kita sudah berada di ujung akhir semester ini ya Bu. Kira-kira harapan seperti apa yang Bu Isra targetkan terhadap murid tadi? Saya kepinginnya sih mereka mempunyai nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampu, Bu. Ya, bisa Bu Isra jelaskan maksud nilai yang berkualitas itu seperti apa ya? Jadi nilai yang mereka peroleh atas dasar kemampuan mereka sendiri, karena mereka memahami pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain. Selain itu, mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Jadi kalau yang saya tangkap, murid Bu Isra itu punya nilai yang lengkap berdasarkan kemampuan dan usaha mereka sendiri ya. Iya, betul sekali, Bu Rezi. Oke, luar biasa Bu Isra. Nah, kalau menurut Bu Isra sendiri sih, menurut Bu Isra sendiri nih, kira-kira apa saja yang bisa Bu Isra lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Isra tersebut, sekaligus juga memenuhi target sekolah, yaitu pencapaian kelulusan 100% tadi Bu. Nah, ini dia, Bu. Saya juga masih memikirkan cara tersebut. Makanya saya mengajak Bu Rezi untuk berdiskusi kali ini. Oke, masih dalam proses pemikiran, kan begitu ya Bu? Iya, benar sekali, Bu Rezi. Nah, sekarang pertanyaan penting nih Bu, sejauh ini apa saja langkah yang sudah Ibu lakukan terkait masalah anak tersebut Bu? Sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh, Bu Rezi, seperti menghubungi orang tua dan meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat sekolah, dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal-soal yang saya kirim melalui WA orang tua tersebut.
Kemudian saya juga menitip pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama Bu, mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi Bu Isra sudah berupaya Jadi Bu Isra sudah berupaya optimal ya Bu, namun hasilnya masih nihil, begitu ya Bu? Ya begitulah Bu Rezi. Jangan putus asa dulu Bu, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang menurut Bu Isra nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengikuti penilaian? Maksudnya anak akan mau dan bersedia mengerjakan penilaian yang berkualitas. Jika Bu Isra melakukan tindakan-tindakan, kira-kira seperti apa ya? Apa ya Bu? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datang langsung ke rumahnya dan saya bimbing serta saya tunggu ketika mereka mengerjakannya. Mungkin seperti itu Bu Rezi. Wah, ide yang bagus tuh Bu Isra, perlu dicoba tuh Bu. Benar juga ya Bu, kenapa ya tidak kepikiran seperti itu sebelumnya? Baik Bu, jadi apa nih Bu Isra akan potong sebentar nih. Baik Bu, jadi kapan nih Bu Isra akan memulai dan mencoba ide tersebut? Sesegera mungkin Bu Rezi, besok siang setelah tugas mengajar saya selesai, insya Allah saya akan langsung mengeksekusi rencana ini. Luar biasa Bu Isra semangatnya. Nah sekarang mari kita melangkah ke planning yang baru ya Bu. Kalau mempertimbangkan bahwa ada 2 murid yang tidak memiliki nilai dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya Bu? Iya Bu Rezi, saya akan memulai dengan melaksanakan penilaian yang pertama terlebih dahulu. Dan saya akan mendatangi satu persatu rumah mereka. Kebetulan rumah mereka tidak jauh dari rumah saya. Setelah itu minggu berikutnya mungkin saya akan melanjutkan kegiatan penilaian untuk yang berikutnya juga. Mungkin seperti itu Bu Rezi. Ya, kemudian kira-kira nih Bu, pihak yang Bu Isra ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa ya kira-kira? Saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, maka untuk kegiatan pendidikan berikutnya saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Mudah-mudahan mereka menjadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari. Kemudian harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan, agar mereka termotivasi kembali belajar. Ya, mantap sekali rencananya Bu Isra. Nah, kita sudah ngobrol banyak nih Bu. Kira-kira menurut Bu Isra, hal yang bermanfaat apa yang Bu Isra peroleh dari percakapan kita ini? Yang bermanfaat bagi saya, awalnya saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah. Tapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan menuntut mereka belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam melaksanakan penilaian. Serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat. Seperti itu Bu Rezi. Ya, luar biasa sekali Bu Isra. Pertanyaan terakhir ini ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah Bu Rezi, jika tadi saya galau dan bingung, sekarang saya sedang mendapatkan pencerahan dan kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungan dari Bu Rezi ya. Sama-sama Bu Isra, Alhamdulillah saya juga ikut lega Bu, bisa menyelesaikan masalah tadi hingga Bu Isra bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Bu Isra sendiri. Begitu ya Bu. Oke, kalau begitu selamat bekerja Bu Isra dan semoga aksinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Isra. Oke, terima kasih banyak Bu Rezi.
Oke, baik Bu Rezi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci ya Bu. Di sini saya sudah mempunyai beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan kepada Bu Rezi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rezi terkait coaching yang telah disampaikan tadi. Bersedia ya Bu ya? Bersedia Bu. Oke, nah pandangan Bu Rezi nih sebelum saya menyampaikan catatan saya ya Bu ya, pandangan Bu Rezi apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Rezi tadi? Dari yang sudah saya terapkan tadi pada saat coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, baik. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu. Ibu memang sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan tadi. Itu terlihat ketika mengobrol tadi Ibu merasa luwes gitu ya, setara, tidak ada perbedaan strata. Nah, kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif. Itu terlihat dari Bu Rezi tadi berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan bobot untuk memaksimalkan potensi dari coach, dan Ibu juga telah melaksanakan kompetensi inti yaitu mendengarkan dengan aktif dan telah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi secara umum Bu Rezi tadi telah melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Oke, nah baik Bu, pertanyaan terakhir nih yang ingin saya tanyakan. Berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu Rezi kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, karena coaching memiliki unek-unek, jadi seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coach dapat lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-masalahnya. Oke, baik, benar ya Bu ya, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu Rezi untuk dikembangkan ya Bu ya. Semoga teknik ini bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya kompetensi ini saja, tapi kompetensi yang lain semoga juga semakin meningkat agar ketika melaksanakan coaching dapat berjalan secara maksimal. Oke, baik Bu Rezi, terima kasih atas kehadiran Bu Rezi. Semoga coaching yang kedepannya akan menjadi lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Hilda. Sama-sama.